kecenderungan diri kepada dua hal. Pertama, keinginan hawa nafsu. Yang kedua, godaan-godaan, tipuan-tipuan syaitan. Jadi dua. Maka kalau orang bertanya, kok masih ada maksiat bulan puasa? Kan syaitan sudah dibelenggu. Dibelenggu itu dengan lapar. Kalau malamnya makannya dibalas dendam, sama aja. Terus siang-siang kok masih ada maksiat? Kenapa? Karena kalaupun syaitan dilemahkan, kita masih punya hawa nafsu yang tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, khaira fihi, khaira ba'dah, wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm, syarrina fihi wa syarri ba'dah. Amin rabbal alamin. Baik Bapak Saudara makan Allah, sebelumnya kita membahas tentang penyakit kolbu, mulai dari sombong, dengki, riya. Itu yang inti-inti. Dari situ nanti muncul penyakit. Nah, nanti penyakit ini kalau nyampe di ulamanya ketipu. Nyampe di ahli ibadahnya takjub. Nyampe dia orang yang berharta, karena dia sedikit beramal udah merasa gimana gitu. Maka Imam Ghazali menulis bab khusus judulnya Zammul Ghurur atau Al-Maghrur, ya. Celaan bagi orang-orang yang terpedaya. Ghurur artinya tipu daya, maka maghrur orang yang terpedaya. Kalau di dalam Al-Quran surat Luqman misalnya ada dua tipu daya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kamu tertipu, tersilaukan oleh dunia. Jadi ghur itu secara harfiah itu bisa diartikan tersilaukan. Maka Nabi menyebutkan di akhirat nanti beliau bisa mengenal umatnya karena ghurran muhajjalin, karena ada pancaran yang menyilaukan dari bekas wudhu. Maka al-ghurur orang-orang yang tersilaukan, al-maghrur orang-orang tersilaukan oleh dunia. Saya nggak tahu bahasa anak mudanya, nggak tahu apa sekarang, tapi bahasa bakunya kira-kira begitu, ya. Sepertinya sudah jarang dipakai, ya, tersilaukan jarang, ya, kayak lagu-lagu lama, ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya dalam surah Luqman, ya, ayat 22 apa 23 itu. 30-an, ya. Janganlah engkau terpedaya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Lalu di ujung ayat ada kalimat yang penuh misteri. Janganlah kamu tertipu billah, dengan Allah, al-gharur, dengan tipuan. Janganlah tipuan itu memperdayakan kamu karena Allah, dengan Allah. Ini maksudnya agak rumit, ya. Maka oleh Imam Mujahid itu menjelaskan ini tipuan pada ulama, pada ahli ibadah dan lain sebagainya. Apa maksud dari ghurur? Kata Imam Ghazali, sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa. Cenderungnya diri kita ila ma yuwafiqul hawa, kepada apa yang sesuai dengan kehendak hawa nafsu. Wa yamilu ilahi tab'u an syubhatin wa khid'atin nasyaitan. Dan ada kecenderungan kepadanya secara tabiat terhadap apa? Syubhat dan khid'ah. Jadi syubhat ini nggak digunakan untuk istilah nge-branding ustadz yang jadi musuh kita. Kan sekarang begitu, ya. Nggak cocok tulis ustadz syubhat, ya, dai syubhat. Nih beliau nih ustadz syubhat ini.
Nggak itu. Syubhah itu dari kata syabaha, artinya samar, mirip gitu, agak samar-samar, entah halal entah haram gitu. Kalau di sini entah benar entah salah. Wa khid'ah, dan tipuan minasyaitan, daripada syaitan. Jadi kecenderungan diri kepada dua hal. Pertama, keinginan hawa nafsu. Yang kedua, godaan-godaan, tipuan-tipuan syaitan. Jadi dua. Maka kalau orang bertanya, kok masih ada maksiat bulan puasa? Kan syaitan sudah dibelenggu. Dibelenggu itu dengan lapar. Kalau malamnya makannya dibalas dendam, sama aja. Terus siang-siang kok masih ada maksiat? Kenapa? Karena kalaupun syaitan dilemahkan, kita masih punya hawa nafsu yang tersisa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengatakan, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi kamu itu akan binasa, yang di sisi Allah pasti kekal. Maka kita harus memilih menjadi hamba yang di sisi Allah. Salah satunya Allah menyebut para syuhada, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah, berjuang, syuhada, itu mati, hilang. Bal ahya'un inda rabbihim, ada kata indahnya, tapi mereka hidup indah di sisi Allah. Kalau di sisi Allah berarti baqin, mereka kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma 'indallahi khair, dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik, ya. Kalau kita yang sering baca surah Al-A'la ayat 17, ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Nanti orang-orang nanya, Allah kan kekal, kok ada yang kekal selain Allah? Iya, selain Allah itu kekal karena dikekalkan di sisinya. Jika tidak, maka dia tidak kekal. Imam Al-Ghazali, karena beliau pernah mengalami lama bab terpedaya ini, maka beliau bisa cerita, dan ceritanya detail. Di dalam Ihya Ulumuddin jilid 3 bab Kitabul Muhlikat, itu bagian belakangnya. Bahkan beliau nulis kitab sendiri, ya, Al-Maghrurun, ya, yang kemudian dikembangkan oleh Imam Sya'rani jadi Tanbihul Mughtarrin. Artinya sama, peringatan terhadap orang-orang yang terpedaya. Siapa saja yang terpedaya pertama kali, ternyata ini mengagetkan. Yang bisa terpedaya di jalan Allah ini ketika hidup di dunia ini adalah ulama. Ulama secara harfiah. Apa arti ulama secara harfiah? Orang yang berilmu, intelektual, baik intelektual dalam keagamaan, apalagi dalam hal yang bukan berkaitan dengan keagamaan. Kalau zaman corona gini, bisa jadi prokes-prokes yang dibuat sekarang itu bagian dari tipu daya, Pak. Anak-anak sekarang boleh nggak ke masjid umur di bawah 15 tahun? Dilarang loh di banyak masjid. Di sini dilarang juga. Maaf ya Pak Dokter ya. Ini kita punya paradigma beda nih. Kalau kita mati 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, siapa yang isi masjid kita? Anak-anak kita larang ke masjid, terus mereka main gadget di rumah. Betul, secara fisik sehat, secara batin sehat nggak dia? Dan ahli-ahli kedokteran udah sepakat bahwa anak kecil itu justru nggak rentan kena corona, malah aman kebanyakan. Paling semalam udah sembuh gitu. Imunitas mereka kuat. Oh, nanti di rumahnya ada orang yang ini. Itu bisa diatasi sebenarnya, ya. Anak-anak tuh cepet, tinggal dimandiin aja beres, Pak. Air hangat. Nggak, itu canda aja saya. Maksudnya gini, ini betul-betul
fitnatud dajjal itu sudah muncul. Kekacauan dajjal itu. Apa dajjal? Yang benar salah, salah benar. Sekarang orang dengerin cuma dokter, nggak mau dengerin ulama. Saya pernah beberapa kali ke tempat yang kalau kita masuk ke masjid itu tegang, Pak. Mulai dari ketemu satpamnya nggak ada assalamualaikum, udah kita pakai kopiah ya, pakai kopiah, portalnya ditutup. Mau kemana? Gitu Pak nanya. Loh, ada masjid orang pakai kopiah, mau kemana coba? Begitu nanyanya, sok-sok galak. Tapi dia korban kan, karena dia disuruh oleh mungkin pengurus atau apa. Kasihan. Minimal assalamualaikum kek, ya. Kalau enggak ya selamat malam kek. Kalau ngomong assalamualaikum, mau kemana? Orang udah pakai kopiah mau ke gereja, Hah? Ya kayak gitu. Nanti masuk tegang lagi Pak. Ada ya kalau ya di depan tadi kan yang ngecek apa, cek suhu badan biasalah, nggak horor-horor banget wajahnya ya. Ntar sebelum sholat pengumuman lagi, pengumumannya panjang, panjangan pengumumannya daripada ceramahnya. Ceramah 10 menit. Bacain prokes. Masya Allah. Salah satunya apa yang bikin saya sedih? Anak-anak di bawah 15 tahun dilarang ke masjid. Ya terlalu bahaya ini. Kalau umur 12 ke bawah, 11 ke bawah dilarang boleh lah. Tapi kalau umur 13, 14, 15 ini anak-anak SMP ya. Waduh gawat ini Pak. Ngapain mereka di rumah? Nonton, main gadget, YouTubean, nge-game ini yang paling gawat ini. Mereka udah bisa top up loh Pak. Top up game itu bikin candunya luar biasa. Seorang ibu-ibu nanya ke kita, Ustadz gimana caranya anak saya kalau malam-malam jam 2 kalah game, palanya dibentur-benturin. Nah kita mau jawab gimana Pak? Kalau kita mau bilang salah kamu kan gak mungkin juga. Dia mau cari solusi sama kita. Nah, kita tenang-tenangin aja. Dan itu jadi problem. Hari ini problem besar ini. Ini ketipu juga nih Pak. Ilmu kedokterannya membuat kita jauh, anak-anak kita jauh dari masjid. Oh ini prokes Ustaz, kaku amat sih. Ustaz gak kaku-kaku amat ya. Nah inilah apa ketipu daya. Nah, sekarang kita masuk ke yang Imam Ghazali alami. Firqatun ya. Pertama kelompok ahli-ahli intelektual dari kalangan ahli agama yang mereka sangat menguasai teori-teori hukum, dalil-dalil dan segala macam. Apa kata beliau? Firqatun ahkamul ulum asy-syar'iyyah wal aqliyah wa ahmalu tafaqqud al-jawari wa hifdhaha 'anil ma'asi. Kaum intelektual yang keblinger kalau kita terjemahin, yang sibuk ngurusin apa dalil-dalil akliyah, filosofis, lalu dia membiarkan dirinya terpapar oleh maksiat. Ada kan kaum intelek? Nah ini yang mungkin disebut liberal itu, ya barangkali ini. Waghtarru bi'ilmihim, mereka tertipu oleh ilmu mereka. Wa zannu annahum indallahi bimakan la yu'adzibu mithlahum. Mereka mengira ilmu mereka membuat mereka naik di sisi Allah, tetapi Imam Ghazali mengatakan waghtarru bi'ilmihim. Jadi ternyata ilmu bisa bikin kita ketipu. Ilmu yang kita punya itu bisa bikin kita ketipu, Pak. Jadi orang-orang ini ilmu intelektualnya bagus, tapi tidak membuat dia menjaga dirinya dari maasi, ya, maksiat. Akhirnya ya seakan-akan mencari celah menghalalkan yang haram. Lain ceritanya kalau orang yang terjebak kepada yang haram dan dia mengatakan itu haram, itu nggak ada masalah. Ini seakan-akan mencari pembenaran terhadap maksiat yang dilakukan, dan itu saya nggak usah contohkan, banyak Pak, banyak. Pernah dengar nggak dulu kaum intelektual yang menyebut dirinya intelektual Muslim lalu mencarikan dalil bolehnya homoseksual?
Dalilnya apa? Al-Quran juga, Pak. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Diberi hiasan kepada manusia untuk ada rasa cinta cenderung kepada perempuan. Ini dalil lesbi gitu. Kenapa? Manusia suka perempuan. Manusia kan ada laki, ada perempuan. Maka kalau laki suka perempuan biasa, kalau perempuan suka perempuan. Nah, ini dalilnya. Siapa yang ngomong? Mereka. Kelompok-kelompok yang menggunakan dalil Quran mencari-cari. Kalau punya masalah kelainan atau penyimpangan seksual, ya bilang aja saya punya keanehan nih gitu. Gimana cara ngobatinnya? Jangan cari-cari pembenaran, ya. Orang kalau terjebak perilaku yang amoral, yang penting dia tidak menghalalkan yang dia lakukan. Itu Allah ampuni, Pak. Ini udah salah nyari pembenaran. Apalagi jeruk makan jeruk, Pak. Hombrek. Ini berbahaya ini. Udah salah masih nuduh kita munafik. Ternyata kisahnya sama dengan kisah kaum Lut. Kaum Lut itu apa kata mereka? Itu si Lut sama keluarganya kecuali bininya. Qaumun, gimana kalimatnya? Ya tatahharun bagaimana? Ya lafaznya kira-kira begitu. Itu kaum sok suci. Munafik kalian gitu. Jadi bahasa-bahasanya begitu. Dan kita baca persis berita ketua asosiasi hombreng-hombreng itu ngomong apa? Kalian yang tidak menerima keberadaan kami munafik, gitu ngomongnya. Di berita dulu detik.com, saya masih ingat. Akhirnya flashback. Oh, ternyata itu berulang aja. Memang sejarah itu berulang terus, Pak. Berulang terus ya. Lain sama kemayu, Pak ya. Ada anak-anak kemayu tapi dia normal sebenarnya. Ya agak lemah gemulai aja. Ini kekar-kekar, makanya jangan heran. Di fitness, tempat-tempat fitness, loh kok banyak yang begitu, kita heran juga. Bener ya? Jadi mereka mengira kalau yang sosok maskulinnya tinggi, badannya keren, nanti disukai oleh yang laki-laki, tapi yang lemah gemulai itu. Nauzubillah ya. Kalau menyadari ini salah, bilang aja salah. Siapa tahu Allah mengampuni. Gak usah cari pembenaran di Quran, gak usah salahkan orang lain yang mengkritisi dia sebagai orang munafik ya. Annal ilma innama yuradu li ma'rifatil halal wal haram. Ilmu fiqih tujuannya apa? Mengetahui halal dan haram. Kemudian ilmu agama semua tujuannya adalah mengetahui akhlak yang baik, akhlak yang buruk, perihal yang baik, perihal yang buruk. Tapi orang ini tambah ilmunya ya tambah kebelinger. Nah ini kemudian kalau kita lihat, ada nggak di kalangan umat terdahulu yang seperti ini? Ada. Imam Ghazali mencontohkannya dengan surat Al-Jumu'ah ayat 5. Masalul ladzina hummilut Taurah ya. Perumpamaan orang yang memikul ilmu tentang Taurat, summa lam yahmiluha, tapi tidak diamalkannya, kamatsalil himar yahmilu asfara. Seperti himar, seperti himar. Keldai ya. Yang memikul asfar, asfar itu warakat, karatis, lembaran-lembaran yang berisikan lembaran Taurat ya. Apa kata Imam Ghazali? Fa ayyu khizyin a'zamu min at-tamtsil bil himar. Perumpamaan manakah yang lebih parah daripada orang disebut sama dengan himar ya. Ini kelompok yang kebelinger. Kita sebut tadi apa? Ya, kalau sekarang liberal kali Pak ya. Tapi sekarang imam liberalnya kan udah tobat Pak. Ngaji kitab Ihya tiap hari. Ya, imam liberalnya udah tobat ya. Ditanya dia sama orang, Gus, dulu kok ente liberal gitu, kira-kira gitu. Jawaban dia apa? Dia jawab dengan jawaban Imam Ghazali di awal kitab. Jadi di awal kitab ini jadi Ghazalian beneran Pak. Saya nggak tahu ya hati-hatinya, teman. Secara kalam beberapa video beberapa tahun yang lalu saya lihat beliau sudah serius ya.
Jadi dia menukil kalam Ibnu Abbas yang menjadi inspirasi perubahan Ghazali. Al ilmu lillah wa ya'bal ilmu illa yakuna lillah. Ilmu itu milik Allah, dan ilmu itu enggan kecuali nanti akan membimbing orang yang mempelajarinya kepada Allah. Jadi walaupun orang-orang berilmu ini dia terjebak liberalisme apa segala macam, nanti dia akan terbimbing ke jalan Allah, nggak usah khawatir Pak. Barangkali mertuanya kan kiai hebat, ya, tahu ya, kayaknya basirohnya tajam, hatinya tajam, dilihat ini anak bakal berubah kok gitu kalau umurnya panjang. Dan alhamdulillah umurnya masih ada sampai sekarang kan. Dan saya senang juga, bahagia juga ngeliat, wah bener nih Imam Ghazali zaman sekarang muncul lagi nih, udah keblinger kemana-mana balik lagi, ya. Ya semoga itu sesuai lahir dan batinnya. Yang penting kalau kelompok intelektual ini salah, selama mereka masih mau murojaah, masih dekat sama guru-guru kiai, itu masih bisa balik, masih bisa balik, ya. Tapi jangan nanti samain dengan pemikiran kita Pak. Orang liberal itu kalau tobat itu sisi genitnya masih ada. Coba genitnya beda dengan genit yang dulu gitu, genit berpikirnya ya. Dan kawannya juga ada ya, senior saya di UIN, dulu saya kan ngajar di UIN 7 tahun. Itu senang sekali kalau ngobrol tentang kewalian. Tiap hari dia cerita sama saya tiap hari sekarang hafalin Quran Pak sekarang. Ya saya nggak usah sebut namanya lah. Artinya ada tren perubahan, ya, tren perubahan. Kenapa? Karena mereka berilmu, ilmunya membimbing kepada yang punya ilmu secara hakiki siapa? Allah. Yang bahaya kita ini yang ilmunya kurang ini. Kalau udah tersesat, takutnya tambah-tambah sesat gitu. Ada firqatun ukhra, ada kelompok yang lain, dia sudah mengamalkan ilmunya secara zahir, tapi belum menerapkan ilmu itu secara batin. Maka orang ini ketatnya bukan main. Ya jangan-jangan kalau masuk ke masjidnya dia dicuci Pak. Nah itu kelompok yang ketat ini nih. Ada kan kelompok yang begitu? Nah tapi itu besok kita bahas ahli ibadah ya. Tapi yang sekarang versi ulamanya dulu nih. Di versi ulamanya, wazabu ala ta'at az-zahirah. Mereka sudah istiqomah untuk taat yang zahir. Ini kata kuncinya. Wa tarakul ma'asi, dan mereka meninggalkan maksiat. Illa annahum lam yatafaqqadu qulubahum liyamhu anha as-sifat zamimah. Tapi kalbunya belum diurus. Akhirnya bertambah amalnya, bertambah ilmunya, minal kibri wal hasadi wal riya, bertambah sombongnya, bertambah iri dengkinya, bertambah riyanya. Wa talabul ula, ya, wa talabul ulu wa iradatas su' lil aqran. Dia menginginkan dia lebih tinggi. Kalau di masjid pengennya lebih tinggi posisinya, pengen dihargain, didengerin kata-katanya, ya. Wa iradatus su' lil aqran, pengen orang yang dianggap saingannya hancur, ya. Wa nuzara wa talabal syuhrah fil bilad wal ibad. Doyan nama popularitas. Orang belum terkenal itu pengen terkenal. Orang kalau udah terkenal ada dua. Ada yang pengen nggak terkenal tapi nggak mungkin. Ada yang tambah gila dengan popularitasnya. Nah, Imam Ghazali ini kan orang yang udah terkenal, mau nggak terkenal nggak bisa. Tapi belum bisa berhasil sekali. Zaman dulu belum ada sosmed, YouTube Pak. Coba di zaman Imam Ghazali ada YouTube, waduh gawat ya. Beliau khalwat 10 tahun di salah satu menara masjid di Syam. Ketika beliau jauhlah ke masjid-masjid, di masjid tersebut yang diajarkan kitab Imam Ghazali. Qala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Orangnya ada di depan Pak, botak kepalanya. Itu beliau di depan. Dia bengong, lah kitabku dibaca. Ah itu ujian paling berat bagi Imam Ghazali. Kitab dia diajarkan di beberapa tempat, dia enggak
Apa salahnya dia bilang gue lo Ghazali gitu ya. Kan bisa aja Pak. Tapi dia nggak mau. Ketika dia nggak mau show up di situ, Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul selamatkan Imam Al-Ghazali. Apa yang dirasakan Imam Ghazali? Ini terasa nih bagi dokter-dokter di kampus, ustadz-ustadz yang sedang populer, ya. Nanti kalau muncul dokter baru di kampus, oh itu ini saingan nih, dosen baru saingan nih. Ya. Sama, ini dai terkenal. Kalau melihat muncul dai baru yang mau naik, itu di dalam hatinya tuh ada gerundel itu Pak. Ya, ini Imam Ghazali sendiri yang ngomong. Ya, ini pengalaman beliau. Pengalaman beliau ketika muncul orang-orang alim yang baru, itu mau dihabisin biar malu sekalian, biar nggak ambil ini wilayah gua, kira-kira gitu, ya. Maka muncullah hasad di kalangan bahkan sesama ahlus sunnah, bisa begitu. Contohnya nih, saya sama Ustadz nih, sama-sama mengajarkan ilmu fikih. Apa kata Ustadz? Tad, ente bukan jurusan fikih kan? Ane yang jurusan fikih, ente nggak usah ngajar, ane aja ngajar fikih. Takut jamaah fikihnya diambil. Ini contoh. Bisa kejadian begitu nggak? Atau dia ngomong, Ustadz ngomong ke pengurus, Tad, Pak pengurus, ngapain ngundang Ar-Razi? Dia bukan ahli fikih. Ini contohnya, ya. Dia tuh aneh tuh, masa ngomongnya begini, contohnya begitu. Itu akan terjadi Pak. Imam Ghazali dulu begitu. Ternyata itu sejarah akan berulang terus. Kalau di kampus bahasanya lebih ganas Pak. Itu dokter tamatan mana tuh? Gitu. Emang dia nulis apa? Waduh, sangar-sangar Pak di kampus, lebih gawat penelanjangan intelektualnya. Ternyata sekarang orang awam juga sama kena. Itu dokter tamatan mana? Belagu amat ngomong begitu. Loh, orang pakai dalil disebut belagu. Terus yang gak belagu gimana? Nanti dokter gak pakai dalil dibilang, dokter apaan ente, abal-abalan, gak tahu dalil. Giliran nyebutin dalil, serba salah sama orang begini. Dia taat, rajin ke masjid. Kalau ke masjid siapa tahu mungkin di soft pertama. Jangan-jangan mau ngambil nyerobot belakang imam. Tapi kalau dia melihat ada orang yang menurut dia nggak sefaham sama dia coba habiskan, dibunuh karakter orang itu. Ini yang disebut Imam Ghazali, ente maghrur, terpedaya. Fahaula zayyanu zawahirahum. Sebelumnya, wa talabu syuhrah fil bilad wal ibad. Karakternya apa? Suka mencari popularitas di kampung-kampung, di negeri-negeri, di pelosok-pelosok wal ibad, dan di kalangan umat manusia. Sekarang mudah nggak Pak untuk cari popularitas? Mudah ya, kemarin kita sudah bahas sedikit ya. Ada IG, Instagram, apalagi Pak, Facebook. Jadi ustadz sekarang bentar-bentar buka Facebook, bukan buka book. Gimana tuh? Kalau ustadz udah berhenti baca buku, gimana nasib jamaahnya ntar? Ya, jahil ibnu jahil begitu jadinya. Kecuali si ustadz kolbunya sudah kualitas bening seperti para wali, para nabi. Ilmunya nunggu wahyu kalau nabi, nunggu ilham kalau wali, nggak apa-apa, nggak perlu dia baca buku. Tapi saya punya guru yang ahli ilham, itu kalau dia dapat ilham tetap dia tulis Pak. Dia tulis, nanti kalau mengajar dia murojaah. Atau kadang-kadang pura-pura merevisi, menanya, kayak konfirmasi sama kita, ini bener gak nih bro? Ini bener, padahal dia udah tahu ini bener atau enggak ya. Ada, ahli ilham sampai sekarang masih ada. Karena Nabi mengatakan setiap umat itu ada orang yang muhaddatsin, orang yang Allah berbicara ke kalbunya. Wa in kana min ummati lakana Umar. Jika ada di kalangan umatku pasti itu Umar salah satunya. Umar, ya Abu Bakar masuk, Utsman masuk, Ali masuk. Banyak sahabat-sahabat yang Allah mengilhamkan sesuatu ke kalbunya. Sekarang disebut ilmu laduni. Jadi laduni itu bukan ilmu kebal, ilmu terbang, itu nggak ada urusan sama ilmu-ilmu begitu. Ini dia mengerti ilmu tentang Allah tanpa perlu dia membaca buku.
Itulah ilmu Nabi. Nabi mewariskan model-model itu kepada wali-wali versi ini. Nah, kalau kita belum sampai ke level itu, ya kita baca buku, Pak. Baca buku ulama yang dulu kolbunya sebening itu. Itu maksudnya. Kalau Ustadz sibuk Facebookan, main IG, Instagraman lebih banyak dari baca bukunya, kan gawat. Tapi boleh nggak main Facebook? Kan boleh. Tapi berbandinglah, baca bukunya, ya, baca kitabnya, diskusinya berbanding. Saya untuk mengakali itu gimana, Pak? Maka ngajar itu harus ada kitab yang saya lihat, walaupun cuma baca bagian depan-depannya itu udah kebayang sampai ke belakangnya. Jadi semi-semi murajaah. Ya mohon maaf kalau ngajinya jadi model begini. Ya harus ada kitab, bukan sok pinter, bukan. Ini saya karena merasa bodoh maka saya pakai kitab. Kalau saya pinter mah nggak usah pakai kitab, Pak. Cukup dari pikiran saya aja, ya. Ini untuk menjaga supaya saya nggak tergelincir itu sebenarnya, dan biar nggak ngomong muter-muter atau mengulangi apa yang dulu sudah saya katakan atau membahas tema yang sudah dibahas oleh ustadz yang lain. Maka kita bagi kitab. Saya punya mimpi jamaah itu juga pinter seperti pinternya santri. Bedanya kalau santri pinternya bisa baca kitab plus makna, minimal bapak ibu ini bisa maknanya, idenya dapat gitu. Kan sama aja yang kita ajarkan di sini sama di pesantren sama, Pak. Bedanya kalau di pesantren nahu sorofnya, gramatikalnya kita beresin bener-bener. Nah, cuma hati-hati juga. Nah, kita loncat dikit. Di bagian belakang sini juga ada orang-orang yang tertipu di gramatikal. Maka ada orang kiai yang ngajar Ihya Ulumuddin, ngajar hikam, itu sibuk sama grammarnya. Ini subjek, predikat, objek, ini bacanya begini, dibaca, akhirnya maknanya hilang. Sibuknya di mana? Sibuknya di grammar. Grammar bahasa Arab kan paling unik. Emang enak, Pak, bagi ahli gramatikal bahasa Arab bisa menjelaskan ini kok dibaca u, marfu, baca a, mansub dan segala macamnya, itu menarik sekali. Tapi itu kan mainan alat. Gramatikal itu bukan ilmu maksud, bukan ilmu yang jadi objek tujuan. Dia cuma perangkat untuk memahami dan sampai ke tujuan. Termasuk ilmu hadis. Kalau yang lagi asik ilmu hadis tuh, ya kalau ini pengalaman saya pribadi. Imam Ghazali kan beliau mengatakan dirinya tidak ahli hadis, tapi menurut saya beliau pakar hadis juga. Cuma tidak semudah akses hari ini. Di waktu kita dulu lagi gemar-gemar mempelajari hadis, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, lalu tiap hari kita punya aplikasi juga, Pak. Itu kayaknya semua orang mau saya lawan tuh hadisnya. Ya, semua kiai, semua ustadz. Jadi kalau dia khutbah yang saya tunggu dia salah membaca hadis. Ini saya pribadi loh, Pak, ya. Kalau dia sudah benar menyebutkan hadis, yang saya tunggu dia menyebutkan sumber hadis. Kalau dia nggak menyebutkan sumber hadis, maka saya cecar, itu hadis dari mana? Kalau dia sudah menyebutkan, saya tunggu dia mengatakan ini sahih atau tidak sahih. Nanti kita cecar lagi, ente kalau nggak ngerti sahih nggak sahih jangan ngomong di sini. Emang begitu? Kan nggak juga. Ternyata ilmu hadis, ilmu takhrij namanya, ilmu menguasai ini sahih tidak sahih, itu cuma perangkat untuk memilih mana hadis yang layak dipakai, mana yang tidak. Bukan untuk berdebat ini sahih nggak sahih segala macam. Ini sebagai contoh. Di sini kan imamnya mazhab Syafi'i, ya, pakai kunut. Penelitian Syekh Albani baru nih, Imam Salafi, bahwa kunut itu hadisnya dhaif. Syekh Albani meninggal 1999, di sebelum tahun 2000, ya hitung aja, Pak, ininya hijriahnya. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris lahir tahun 150 hijriah, wafat tahun 204. Beliau meneliti hadis kunut, versi beliau ini sahih. Imam Salaf bilang sahih, tapi imam sekarang bilang tidak sahih. Bapak ikut yang mana? Ya yang salaf aja.
Oh Ustadz, bukan begitu. Kan di antara imam yang 4 cuma Imam Syafi'i yang bilang sahih, selebihnya nggak berkunut. Loh, siapa bilang? Imam Abu Hanifah berkunut tapi sebelum ruku. Dan yang kedua, giliran mau mendoif-doifkan aja ente pakai imam mazhab, katanya nggak boleh bermazhab. Ya, ini kita balik-balikin aja Pak. Dia sibuk, akhirnya sholat terganggu. Setiap kali subuh tuh kayaknya nggak nyaman. Orang udah angkat tangan, dia pengen nunjukin, nih gua pengamal hadis sahih, nggak angkat tangan kalau kunut. Lah justru itu nggak sahih. Yang sahih itu imam kalau doa kita ikut doa, tapi nggak mesti angkat tangan sebenarnya Pak. Yang penting mengaminkan. Doa kunut bagus gak sih isinya? Yang ternyata Imam Syafi'i ya, menjelaskan yang dihapus tidak boleh kunut itu adalah kunut nazilah menyebutkan nama dan kelompok. Di luar itu hadis kunut itu bisa dipakai, bahkan sangat dianjurkan. Saking dianjurkannya, kalau ketinggalan dianjurkan kunut sujud sahwi. Jadi kalau kita ketinggalan kunut dianjurkan, nggak wajib loh Pak ya. Ada juga yang sibuk di ilmu makharijul huruf, tajwid. Repot ini. Kita baca salah. Salah lagi. Mulut kita dipretelin semua. Kecuali emang kita lagi daurah, gak apa-apa Pak. Saya teman kita ada salah satu ustadz, murid saya Aman Suwaid, dia sudah bisa menempatkan dirinya di situ. Jadi nggak mesti sama, tapi kalau pengen ketatnya begini Ustaz. Ya. Tapi kalau yang begitu ya sahlah gitu. Banyak juga yang begitu, tapi banyak juga yang enggak. Maka ilmu ini kalau tidak dipahami sebagai perangkat, dipahami sebagai tujuan, mengganggu. Orang akan asik di tengah jalan. Contohnya, yang kalau saya sering terganggunya di sini, Siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti di situ tuh bikin saya terganggu terus. Karena dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafs itu digabung Pak, lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Lanjut. Tapi kan imam lain ada yang memisahkannya, ya diwaqafkan ada. Nah, kalau versi riwayat ini kan begitu. Indonesia kan rata-rata pakai qiraah Asim riwayat Hafs. Nah, itu yang sering bikin terganggu saya. Tapi nggak masalah juga. Emang dia mungkin dapatnya begitu, ya. Maka orang-orang yang berilmu ilmu perangkat-perangkat ini, jika tidak memahami substansi ilmunya dengan baik, bahwa ilmunya tujuannya untuk ini loh, maka dia akan sibuk jadi juri di belakang imam. Nah, ini hati-hati Pak. Jadi di sini belajar tajwid niatnya tulus karena Allah. Kadang-kadang kita diuji. Seperti saya tadi, jadi juri kalau ada khotib, ada ustadz ceramah, nungguin apa? Nungguin dia baca hadis. Ntar kita cecar hadis riwayat siapa. Dan itu memang dulu seperti itu ya. Dan Allah kemudian alhamdulillah membimbing saya supaya tidak sibuk di sana. Kira-kira 3 tahun lah. Mulai dari 2007, 2008, 2009 itu lagi parah-parahnya itu Pak. 2010 sudah mulai ya, sudah mulai berkurang. Mulai kita memahami isinya. Nah, di sini juga ada orang yang sibuk dengan ilmu-ilmu sosial tapi melupakan ilmu ritual. Betul, kalau kita mengabdi dalam bab sosial itu ibadah nggak? Tapi ibadah ritual ada nggak? Ada juga, dan nggak boleh diadu-adu. Ya. Maka orang-orang begini, kalau kita ngomong Pak, saya misalnya membahas nih satu kitab, apa kata mereka? Teman-teman saya membahas kitab A, B, C, D, tajwid segala macam, ilmu hadis, ilmu tasawuf, perdebatan salafi, sufi, asy'ari, salafi. Itu kata mereka apa? Hari gini masih bahas gituan. Tuh. Itu muncul. Ternyata Imam Ghazali menemukan mereka ngomong begitu di zamannya. Ya. Wa rubba ta'ana fil muhadditsin. Maka mereka akan mencoba mencaci atau melemahkan, meremehkan ahli hadis. Ahli hadis ini kan ahli riwayat. Kuno Pak ahli hadis itu. Kajiannya apa?
dari fulan, dari Nabi. Jadi ngecek ilmu ini ada sumbernya nggak? Cari referensi aja kerjaannya. Sama orang-orang yang begini, hari gini masih ada aja orang kayak ente gitu. Kita nih, saya selama dalam sebulan itu ada satu majelis khusus mempertahankan akidah Ahlussunnah, fikih Ahlussunnah, tasawuf Ahlussunnah dari serangan orang-orang yang membidahkannya, membedah kitab Syahal Jum'ah. Masih ada yang ngomong Pak mas saya, wah ente hari gini masih bahas gitu-gituan. Iya, bagi dia yang pinter sih nggak ada masalah. Bagi kita yang nggak pinter gimana? Dia pinter baca kitab, kita kan semua nggak jago baca kitab. Nah, apakah kita harus dengerin setiap komentar orang? Enggak. Hati-hati Pak ya. Jangan semua komentar itu dimasukin ke hati. Kita kan paling tahu apa yang terbaik buat kita dan orang-orang sekitar kita. Kalau semua orang mikir kayak dia, habis Pak kita. Jamaah kita bisa, masjid kita bisa hilang. Jamaah bisa kena racun semua, racun ekstremis ya. Wah ini masih banyak. Ada juga yang sibuk belajar ilmu ceramah, ishtaghalu bil wa'zi wat tazkir wa takallum fi akhlaqin nafs wa zuhud wal ikhlas wa hum maghrurun ya. Ada yang sibuk belajar ilmu motivasi. Belum kaya jadi motivator orang kaya, gimana Pak? Belum jadi ulama jadi motivator ulama. Belum jadi ahli kolbu jadi motivator ahli kolbu. Yang paling lucu, ada motivator sekarang bagus nih, kiblatnya mulai bagus, mengajarkan Asmaul Husna dalam trainingnya. Cuma kan dia belum pernah melakukan latihan zikir Asmaul Husna seperti Imam Ghazali. Akhirnya garing kalau ngomong Asmaul Husna tuh, nama yang indah tuh jadi nggak indah di mulut dia, jadi lucu gitu. Nah, ada yang begitu. Kenapa? Karena orang akan berbicara sejauh apa perbendaharaan dalam dirinya. Dia belum pernah nabung Asmaul Husna dalam kolbunya, terus dia mau ngomong Asmaul Husna. Nah, ini banyak nih sekarang ya, kita lihat ya, demam, tapi ya nggak apa-apalah ya, daripada di demam-demam yang lain, mending demam Asmaul Husna. Nanti Allah pasti akan membimbing mereka ketemu pakar Asmaul Husna. Imam Ghazali kan sudah hafal Pak Asmaul Husna, sudah ngerti maknanya, tapi beliau belum masuk nama itu ke dalam kolbunya. Kan kolbu mahalul asma, tempat nama-nama. Jadi Nabi Adam itu ketika diajarkan nama-nama oleh Allah, itu kolbunya dipenuhi oleh asma. Itulah yang diajarkan ke malaikat. Maka Adam adalah guru pertama di kalangan manusia mengajari malaikat. Ya Adamu ambihum bi asma'im. Hei Adam, kasih tahu tuh mereka. Kalau bahasa kita, mau ajarin mereka tuh para malaikat. Lebih tinggi manusia atau malaikat Pak sebenarnya? Manusia yang mana? Manusia yang di kolbunya ada nama Allah. Jadi ini pesan untuk diri saya sendiri dan kita semua, terutama para dai, para pendakwah, para motivator keagamaan. Kalau ingin memotivasi orang, ya, penuhi dulu kolbunya dengan nama Allah. Orang kaya nggak perlu latihan bab motivasi, bab jadi orator, jadi motivator. Cukup dia kaya, kata-katanya akan didengar orang, benar nggak? Sama orang alim itu nggak usah belajar cara ngomong ceramah, nanti dia bisa sendiri Pak. Karena ilmu itu kalau udah penuh di kolbunya akan meluap di mulutnya. Dan kalau meluap itu kata-katanya akan tertata aja begitu. Tapi di dalam kosong, kita mau gaya-gayaan nggak akan tertata rapi. Maka penuhi saja di dalam kolbu dengan ilmu, dengan zikir, dengan riyadhah, latihan-latihan akan muncul. Jadi ya saya mohon maaf, saya nggak pernah latihan motivasi menjadi motivator, latihan ceramah masa kecil. Karena dulu waktu kecil teman-teman pada ikut, dulu namanya dai cilik, ada namanya kamci, apalah namanya dulu ya, macam-macam Pak, dai cilik. Dan betul, kawan-kawan saya semua bisa ceramah Pak, saya doang nggak bisa ceramah. Waktu itu bayar, bapak saya nggak bisa bayar. Tapi yang kedua, saya nggak berani di depan, makanya saya nggak mau dibayarin juga, saya nggak mau ke depan, nggak mau ikut.
Nggak kebayang sekarang ternyata kita ngajar mulu kerjaannya tiap hari. Ya, ngajar di kampus lah, ngajar di masjid lah, ngajar di rumah lah, ngajar terus. Ya kalau di rumah kan orang datang. Tapi kalau sama anak istri saya juga gak ceramah, Pak. Saya yang diceramain malah ya. Ustadz diceramain sama ya anak istri lah. Kadang-kadang anak kita yang ceramain kita, ngeliat kita ngajar, dia ulang lagi sama kita. Ya akhirnya saya malu-malu sendiri kepada Allah, ya Allah, begini saya kalau nyeramain orang ya. Maka ketika belajar kitab, anggap aja ini bukan ceramah, ini ngajar kitab. Ya, lebih indah lah ya, ngeles juga Pak. Jadi penuhi kolbumu dengan ilmu, penuhi kolbumu dengan nama Allah, maka nanti lidahmu akan lancar berbicara mengenai Allah, mengenai ilmu. Jadi nggak usah belajar latihan ini, latihan itu, nanti mengalir sendiri Pak, insya Allah mengalir sendiri. Untuk apa retorika bagus jika isinya kosong? Ya, untuk apa retorika dahsyat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk apa ngomong begitu? Kalau kemudian isinya kosong, cuma main-mainan di sini, di mulut, di suara yang bagus. Apakah Rasulullah dulu belajar retorika? Kan enggak. Rasulullah itu dipenuhi kolbunya dengan asma, dengan sifat Allah, dengan Al-Quran wahyu Allah. Ketika beliau diperintahkan berdakwah, baru beliau berdakwah. Ya. Kalau kita sekarang guru kita ijazahin kita, aku ijazahkan engkau, baru kita ngajar Pak. Kalau enggak berani juga kita ngajar. Nah ini kalau zaman sekarang ada musibah yang saya sebut kemarin, branding. Jadi ustadz-ustadz itu sekarang mulai membranding dirinya dengan penampilan zahir. Tolong jangan sibuk di situ. Misalnya ustadz serbanan, kemana-mana harus pakai serban, kan nyiksa diri namanya tuh. Masa ntar ke mall harus pakai sorban Pak. Ustadz apa lagi, macam-macam lah. Sekarang banyak branding gitu, biar disebut ahli ceramah, ahli ustadz. Ya, dulu kan kalau di Depok nih ada macam-macam namanya Pak dulu. Ustadz ini ada kumpulannya apa gitu ya, saya nggak tahu namanya, pernah dikabarin teman-teman. Muncul sosok seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, itu habis tuh pamornya yang tadi itu. Kenapa? Coba Ustadz Abdul Somad kan nggak pakai retorika yang macam-macam, ala dia aja kan, nggak mesti bahasanya nyablak kayak orang Betawi, nyablak kayak orang kampung dia aja. Tapi karena dia berbicara dengan dalil, itu berefek kepada orang. Ini yang orang cari. Ya, ketika umat Islam Ahlus Sunnah digeber ya, dicaci maki, direndahkan, dibidah-bidahkan oleh satu kelompok, mereka didatang untuk menyajikan dalil, mempertahankan diri di kalangan Ahlus Sunnah. Ini yang dicari. Dulu zaman-zaman habis Krismon ya, yang dibutuhkan gimana biar hati ini tenang, maka muncullah ustadz kayak Ustadz Arifin kan, biar hati nangis, tersentuh. Tapi kan berkembang terus Pak, zaman berubah, ada masanya ya. Ada orang yang tertipu, orang-orang alim berilmu, bahkan ahli ibadah yang tertipu lalu tinggal di Haramain Mekah Madinah. Ini zaman dulu sering. Biar nanti kalau sudah terjun ke masyarakat pulang kampung, di belakangnya boleh disebut Al-Mujawir bi Makkah 7 sanawat, yang pernah tinggal di Mekah 7 tahun. Kalau ini dulu Pak, dulu. Kalau sekarang nyebut kampus. Oh, tamatan apa nih? Madinah. S1, S2, S3 Madinah misalnya, atau LC Madinah. LC Ciputan gak laku Pak. Apalagi nih Cinere, wah gak laku ya, kere udah. Tapi Bapak tunggu aja. Orang kan nggak nyari gelar, nggak nyari brand, ini tamatan itu. Orang yang dicari apa? Orang yang ngaji di Madinah, ngaji di Jombang, ngaji di Surabaya, ngaji di Jakarta, ngaji di mana lagi? Di Palembang. Itu lebih baik daripada kalau ke Mesir main futsal gitu. Pergi ke Mesir
pulang-pulang mengharamkan ziarah kubur. Di sono dia ziarah ke Raja Fir'aun. Fakta ini Pak, ini fakta semua. Ya. Kita kaget-kaget, pulang-pulang dia mengharamkan ziarah kubur. Tapi di sana ada fotonya dulu, dia ziarah ke wali setan Fir'aun. Wali Allah dilarang sama dia. Ini kejadian-kejadian yang menggelikan lah menurut saya. Banyak kiai-kiai nggak bergelar Pak di Jawa, tapi ilmunya ngelewatin kita yang bergelar. Bener nggak? Kenapa? Mereka ngaji. Jadi ilmu itu di mana aja, yang penting ngaji. Ada gurunya, ada muridnya, ada kitabnya, ada mulazamahnya, ada konsekuensi dalam waktu, disiplin. Itu jadi mau di mana aja diduduk. Maka muncullah sosok kayak Gus Baha, bener nggak? Ya, ngelewatin orang tamatan mana? Ya? Profesor doktor aja bingung sama dia, kok dia bisa ngomong begitu. Mau apalagi yang mau kita sibukkan? Mau masih sibuk dengan branding itu? Udah, kita nggak sibuk lagi dengan branding itu Pak. Wah, ini masih banyak nih contohnya beliau. Saya rasa cukup dulu ya. Jadi intinya Bapak Saudara makan Allah, al-maghrurun ini, orang yang tertipu ini, dia punya penyakit yang kita bahas kemarin. Ujub, ria, takjub ke dirinya, ria, kiber, sombong. Nah, ini bibit di kolbu, masuk ke dalam kolbu. Bertambah ilmu, bibit itu tumbuh. Bertambah ketaatan, riaknya tambah tumbuh. Begitulah terus, tambah banyak amal, tambah sombong. Tambah banyak pengikut, tambah sombong. Begitu terus. Dan fitnah bagi para ustadz, ujian yang paling besar para ustadz dua aja, ilmunya, popularitas atau pengikutnya. Itu yang paling berat. Ya, semoga kita selamat dari itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada yang mau ditanyain Pak? Udah 6:04 nih. Tapi jam saya yang lelet. Ya. Gimana? Kenapa? Cara membersihkan sombong, ria, itu dia terlihat nggak? Nggak kelihatan kan? Ujub nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan, dia nggak cukup dengan istighfar lisan. Dia perlu istighfar batin. Ya. Kan ada ungkapan likulli syai'in thiqala wa thiqalatul qalbi zikrullah. Setiap sesuatu ada pembersihnya. Pembersih kolbu zikrullah. Ya, kharur rizq ma yakfi. Ini asar semua ya. Asarnya sahih. Sebaik-baik rezeki yang cukup. Wa khairudz dzikr al khafi. Sebaik-baik zikir yang khafi. Karena itu yang menyembuhkan bibit-bibit penyakit yang ada di dalam kolbu. Jadi wajib, menurut saya ini wajib belajar zikir khafi, zikir kolbu itu wajib. Dalilnya di Quran surat Al-A'raf ayat 205, wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Rabbmu di dalam dirimu. Nah, inilah zikir khafi, nggak bersuara, lidah nggak berkalam, mata pun tidak dibuka. Dia sibuk membersihkan, ngebom, membabat habis itu. Kalau nggak pakai ini, nggak akan ada caranya. Ibarat dokter, ini penyakit dalam harus dibedah nggak? Pembedahannya pakai zikir khafi. Nggak bisa pakai obat luar Pak. Nggak bisa. Itu sebabnya oleh kalangan thariqat tertentu seperti Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syadziliyah, Idrisiyah, ya, itu mereka punya semacam dosis berapa zikir dibaca di kolbu. Itu dosis, lagi ngobatin kolbu itu. Ama orang yang nggak paham terus tertipu oleh dalil, padahal dalil maksudnya bukan membatasi, bukan juga melarang menyebutkan angka, dia kemudian membid'ahkan angka-angka itu. Padahal sahabat Nabi ada yang berzikir dengan angka, bahkan Nabi juga mencontohkan dengan angka 33, 34, 70, 100. Lalu Nabi mengatakan di hari kiamat tidak ada yang afdol dari dia kecuali orang yang aksar minhu, yang berzikir lebih banyak daripada dia.
Ada di Sahih Bukhari ya, tentang zikir la ilaha illallah wa la syarikalah. Jadi obatnya mesti di zikir khafi. Nabi coba Pak, apa rahasianya beliau berkhalwat di Goa Hira? Kan gak kelihatan sama orang. Itu zikir ruhnya lebih tinggi lagi dari zikir kolbu. Nah, itu rahasia beliau itu ya, barangkali nanti kalau imam akhir zamannya keluar, baru tuh zikir itu diajarin Pak. Zikir apa sih di kolbu Nabi, apa di ruhnya Nabi. Yang kita dapat sekarang itu zikir kolbu aja, nyebut nama Allah, Asmaul Husna, cuma itu Pak obatnya. Nggak ada lagi, nggak ada lagi. Saya sudah mencari kemana-mana, kesimpulan saya begitu. Yang ngaji kitab enggak, ngaji kitab ini pengalaman saya ngaji kitab. Kalau kolbu saya belum dibenerin, setiap kali ngaji kitab saya menganggap kitab ini jadi bahan untuk debat nih. Yo, ini bisa untuk ngalahin kelompok fulan nih. Ini bisa untuk ngalahin kelompok ini nih, gitu Pak. Kalau kolbunya belum dibenerin, tanya aja, dulu pernah jadi mahasiswa kan, sebagian besar kan pernah jadi mahasiswa. Kalau ketemu referensi yang bagus, terbersit nggak di hati? Wah, besok gue presentasi bisa bikin orang terpukau nih. Itu baru presentasi biasa Pak. Gimana kalau persoalan agama? Lebih gawat lagi. Makanya Imam Juwaini bilang, Al-Ghazali bahrun mughriq. Imam Ghazali itu kayak lautan ilmunya dan menenggelamkan siapa aja. Dan Imam Ghazali senang dengan pujian ini sebelum beliau tobat. Beliau nggak maksiat, Imam Ghazali itu nggak maksiat. Dia dosanya yang dia rasakan cuma dosa kalbu. Kok ya Ghazali ini aman dia nggak minum tua, dia nggak nakal, nggak narkobaan kayak gitu sekarang ya. Dia persoalannya apa? Dia merasa kayaknya ada yang nggak beres di hati saya ini. Semua gelar udah dapat, semua kekayaan udah dapat, pasangan yang cantik udah dapat, popularitas udah dapat, murid banyak udah dapat, di kampus udah punya, apalagi? Dia kesepian Pak. Orang kan semakin ke atas semakin kesepian. Di tengah kesepian itu, ruhnya meminta, membimbing, harus cari teman, dan menjadilah dia temannya Allah, ahlullah ya. Ini yang disebut rijalun la tulihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Ya, orang-orang yang mereka enggak sepi kolbunya dari mengingat Allah. Ada yang ditanya Ustaz? Cukup. Mazhab fikih Imam Ghazali, mazhab Syafi'i. Beliau nulis kitab banyak sekali, yang paling terkenal itu Al-Wajiz. Imam Nawawi terinspirasi oleh kitab Wajiz, tebal Pak segini. Wajiz itu artinya kesimpulan padat. Kesimpulan itu segini. Diringkas oleh Imam Nawawi ya, baru agak tipisan dikit. Minhaj namanya. Itu perkembangan berikutnya. Dalam bab akidah beliau akidahnya Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pembukaan Ihya Ulumuddin kita belum pernah bahas ya Ustaz ya. Akidah Imam Ghazali. Mungkin nanti pas penutupan saya bahas akidah Imam Ghazali deh, atau kita buat pertemuan sendiri. Ya. Ini kan minggu terakhir ya kita kajiannya. Nah, mungkin kita buat nanti di luar Ramadan akidah Imam Ghazali. Biar nanti akidah kita nyambung sama dia. Insya Allah kalau Allah berkenan kita ijazahkan silsilahnya. Biar nyambung. Wah, ini anak cucunya Ghazali secara akidah. Kira-kira gitu. Terus tasawufnya beliau mengikuti Imam Abu Ali Al-Farmadi. Imam Abu Al-Farmadi ini nanti terhubung ke Imam Kushairi, terhubung ke Imam Kharqani, terhubung ke Imam Abu Yazid Bustami dan Imam Junaid. Jadi Imam Ghazali ini beliaulah yang mematenkan prinsip-prinsip tasawuf. Tazkiyatun nafs kata orang yang takut dengan nama tasawuf. Prinsip ini relevan dipakai oleh thariqat mana saja. Bahkan kitab Ihya Ulumuddin ini yang menjadi prinsip ajaran tasawuf itu kemudian diringkas oleh dua tren kelompok. Pertama kelompok sufi tarekat. Imam Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir itu meringkas. Ada ringkas apa dia? Mukhtasar Ihya. Bahkan kitab Ghunyah itu isinya adalah diambil dari Ihya Ulumuddin. Terus ada tren orang tidak bertorikot secara resmi, tapi dia ada torikotnya memang nggak disebut. Itu jalur Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nanti turunnya ke siapa?
kawannya juga Ibnul Jauzi. Ini mereka tidak bertarekat secara resmi. Mereka menulis Mukhtasar Ihya Ulumuddin, namanya Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin karya Ibnul Jauzi itu diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah dan menjadi buku Tazkiyatun Nafsnya Salafi sekarang. Judulnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Coba kalau kita sebutin gini, bisa-bisa besok nggak ngaji kitab itu lagi dia. Tapi saya harap tetap ngaji aja. Jangan cuma karena nama-nama begini kita kemudian menentang suatu kitab. Ya, nah, itu dia. Kadang kita menemukan ada kelompok yang kebetulan cocok dengan satu guru dan sangat dengan guru tersebut akhirnya. Cuma kebetulan kadang-kadang dalam urusan ibadah bahkan muamalah kan guru ini agak berbeda dengan mayoritas yang lain. Tapi dia berpacu sama ini. Torikot? Enggak, aliran? Urusan biasa, urusan di luar torikot lah. Oke. Urusan ibadah biasa, kemudian muamalah gitu. Jadi rasanya jadinya di luar ekstrem gitu. Akhirnya gitu. Nah, ini apa kita masuk orang-orang yang terpedaya? Tidak pernah ya. Selama di kolbunya tidak merasa paling benar, tapi dia ingin benar. Selama di kolbunya tidak ada kebencian kepada orang yang berbeda faham, tapi dia masih toleransi kepada yang beda faham, itu boleh, nggak apa-apa. Cuma kalau dia sudah mengatakan inilah yang paling benar, wah gawat Pak, ya, itu sudah hijab paling bahaya, dia tertipu. Kebenaran itu kan milik Allah mutlak. Lalu kebenaran itu Allah bagi-bagi ke ulama. Ada yang ke ahli akidah, ada yang ke ahli fikih. Di ahli akidah aja udah dua aliran besar ya, Asy'ariyah, Maturidiyah. Bahkan ada kelompok-kelompok ahli hadis yang mereka sebagian Asy'ari, sebagian Maturidi, sebagian buat karakter sendiri. Lalu ada kelompok fikih. Fikih itu ahli fikih ada ratusan. Yang terkenal, yang tersisa sekarang cuma 4. Di dalam yang 4 itu semua mazhab terdahulu udah ada. Mazhab Syafi'i aja Pak, itu udah cukup semua yang ada. Jadi kita tuh nggak perlu pindah mazhab sebenarnya. Di mazhab Syafi'i sudah banyak perbedaan itu. Cuma yang Bapak tahu kan cuma satu model aja. Karena ustadz takut bikin fitnah, takut bikin kacau. Kalau saya nggak usah takut Pak, ya. Yang penting dijelasin nilai adabnya kalau berbeda pendapat dalam fikih. Apa adabnya? Kalau nggak ngerti diem. Lau sakatal jahil intahal khilaf. Seandainya orang nggak mengerti itu diam, tentu persoalan beres Pak. Ini kan karena yang nggak mengerti ini ngoceh aja ya. Kita mengkritisi balik orang yang membid'ahkan kita dengan teks-teks yang ada, kita disebut nuduh sama mereka. Ente tat nuduh kita. Loh kapan kita nuduh? Yang nuduh siapa? Kita ngomong begitu disebut play victim. Yang play victim siapa? Ya itu kayak gitu-gitu mereka. Jadi kita pun kita nggak boleh merasa paling benar. Kita cuma katakan ya Allah, Engkau yang paling tahu kebenaran, kami berusaha mencapai kebenaranmu. Semoga kita meninggal dalam kebenaran itu aja. Nggak boleh dominasi. Jadi selama dia tidak mendominasi kebenaran, mengatakan otoritas kebenaran ada pada gurunya saja, silakan Pak, sok silakan. Cukup ya? Yuk silakan. Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau membaca Al-Quran, menuntut Al-Quran sesuai dengan ajaran Nabi saya, Shadaqallahul azim. Tapi ada ulama yang mengatakan bid'ah. Oke. Itu bid'ah. Jadi mencari dalil benar. Iya. Ini pertanyaan bagus nih. Bapak kalau baca Quran selesai baca Shadaqallahul azim. Tapi ada ulama yang bilang bid'ah. Saya curiga dia bukan ulama Pak. Karena kalau ulama dia mengerti perbedaan itu. Kalau kita nggak ahli qiraat, jangan menghukumi bab qiraat dengan pemahaman kita yang terbatas ini. Yang paling mengerti tentang adab Quran siapa? Ya, yang paling mengerti hukum ahli fikih, yang mengerti ilmu qalbu ahli tasawuf, yang mengerti akidah ahli akidah. Di dalam tradisi ahli qiraat, mereka biasa selesai membaca Al-Quran
mengamalkan satu kalam yang dulu dibaca, diperintahkan kepada Nabi dan kepada ahli kitab. Qul sadaqallah, ada kan di dalam Al-Quran? Surah apa tuh? Ali Imran ya. Katakanlah Allah maha benar. Gitu. Ayat itu emang gak menyebutkan dibacanya kapan. Jadi boleh gak nih? Ya boleh aja kan, isi sadaqallah apa? Maha benar Allah. Jadi kita kemudian ingin menjadi orang-orang yang syahidin, orang-orang yang bersaksi bahwa Al-Quran ini benar. Hal kayak gitu aja dimasalahin sama mereka Pak ya. Tuh, itu baru gak benar itu. Hal-hal yang gak penting dimasalahin. Yang dimasalahin orang yang gak baca Quran ya. Jangankan itu Pak, orang kalau di Pakistan itu baca Quran tuh kepalanya pasti gerak-gerak, begitu otomatis. Itu aja dibidain sama mereka. Nah, ini juga ada kisah Imam Ibnu Katsir ya. Imam Ibnu Katsir nggak mempermasalahkan, artinya ahli qiraat dari dulu suka membaca itu. Tiba-tiba dia pakai, oh di hadis Nabi nggak begitu loh. Ini riwayat, sedangkan yang ahli qiraat punya riwayat sendiri bahwa guru-guru mereka biasa baca itu. Gitu ya. Nabi kan setiap khutbah juga nggak pakai innal hamdalillah nahmaduhu bla 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 kullu bid'atin dhalalah. Tapi mereka kalau khutbah gimana? Selalu pakai itu. Dan itu nggak jujur. Nabi itu kalamnya lengkap, ada kalam-kalam setelah itu, kok nggak dibaca semuanya? Nggak serius juga Pak dia. Oh yang sunnah itu baca subhanakallahumma wa bihamdika gitu ya. Itu kan hadisnya berilat kata Imam Bukhari. Hadisnya ada ilatnya Pak. Gitu. Jadi lanjut aja Pak baca sadaqallah. Ya nggak ada masalah. Sesekali sih baca alhamdulillah gitu ya. Sesekali baca subhanakallahumma wa bihamdika. Enggak apa-apa ya. Jadi saya curiga yang ngomong bukan ulama, karena Syekh Sudais saja pakai sadaqallahul azim. Kalau seandainya sadaqallahul azim itu tidak benar, maka sekarang Imam Masjidil Haram kan beliau simbol salafi juga. Tapi salafi yang dekat ke pemerintah ya. Lagi dibully Pak juga. Baik, wah ini panjang kalau diceritain. Tahu-tahu udah 6:30, cuma harinya lagi sendu-sendu begitu ya. Semoga kajian kita diridhai oleh Allah. Kalau salah kita minta ampun kepada Allah, dan saya minta maaf kepada kita semua. Mohon maaf jika ada kalam yang tidak tepat, salah dari saya, kurang dari saya, kesempurnaan milik Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.